Halo YouTube, Zura di sini. Hari ini gue bakalan kasih kalian cara untuk merakit komputer dengan price to performance yang tinggi atau dengan harga yang murah. Kalian bisa dapat performa yang tinggi. Gimana caranya? Yaitu dengan memanfaatkan komputer build up bekas gitu ya. Jadi di sini gue punya PC. PC ini PC kantor ya sebenarnya ya, tapi gue jadikan contoh di sini. Nah, ini adalah Dell Optiplex 350 i3 ya, i3 generasi 7, kemudian RAM-nya 4GB, harddisknya 500GB. Jadi di sini gue bakalan upgrade memorinya, kemudian VGA-nya ya. Jadi dia awalnya 4GB, lalu gue upgrade ke 8GB, kemudian VGA-nya karena Intel onboard, gue bakalan upgrade ke GTX 1060 6GB Zotac ya. Nah, kenapa gue nyaranin kalian untuk merakit PC dengan metode seperti ini? Karena harganya jauh lebih murah ya guys. Di sini gue tunjukin. Jadi harga PC yang gue pakai ini Dell Optiplex, kalau di toko online ya, i3 itu sekitar 3,2 juta ya, 3,3 lah ya, dengan spek yang sama ya. Tapi di sini 8GB RAM-nya, jadi nggak usah upgrade lagi ya. Dan di sini gue upgrade cuma nambah VGA doang ya, yaitu 1060 ya. Di sini 1060 kalau kalian beli used itu sekitar 2 jutaan, ada yang 2,1, 2,2, dan gue saranin kalian beli untuk yang form faktornya yang kecil ya, yang nggak usah pakai 8 pin konektor lagi. Tapi kalau misalnya kalian beli yang 8 pin pun, kalian bisa untuk menambahkan sebuah kabel converter dari dari colokan harddisk itu ke 6 pin power untuk VGA ya, seperti yang gue pakai di PC gue ini. Oke, sekarang kita coba kalkulasi ya untuk PC build up dan ditambah VGA ya. Anggaplah 3,3 juta ditambah 2 juta, sekitar 2.200.000 lah ya. Untuk VGA use 1060 itu totalnya 5.500.000. Nah, di sini gue bakalan tunjukin juga untuk harga barunya, kalau dengan spesifikasi yang sama itu dapatnya berapa ya guys. Nah, di sini gue bikin dia semurah mungkin ya untuk spesifikasinya, dan harga totalnya sekitar 7,6 juta. Di sini kita bakalan save cost sekitar 2 juta ya guys untuk merakit dengan cara seperti ini. Jadi di sini sama pakai i3 juga, kemudian motherboard yang biasa ya, RAM-nya 8GB, harddisk 500GB, kemudian VGA sama ya 1060, casing, power supply, DVD. Karena juga dapat itu ya kalau di build up ya, untuk build up kan dapat DVD sama power supply tuh, jadi kita nggak usah bingung gitu. Nah, dengan 2 juta kalian bisa apa gitu? Kalian bisa upgrade ke yang lain gitu guys. Kalian bisa tambah RAM-nya, kalian bisa upgrade VGA-nya ke RTX mungkin atau ke 1070, kan bisa tuh. Jadi bisa alokasikan dana kalian lebih ke part yang lain buat spek PC kalian tuh lebih tinggi lagi gitu. Bisa tambah SSD juga gitu kalau misalnya perlu SSD ya. Maka price to performance dari PC yang kita buat dengan PC build up itu bakalan lebih tinggi gitu ya. Nah, tapi di sini gue nggak nyaranin untuk apa yang gue rakit ya karena di sini gue cuman pakai PC di kantor gue dan gue cuman upgrade doang. Tapi kalau misalnya kalian pengen ngikutin cara untuk rakit PC dengan cara membeli PC build up, gue saranin untuk kalian beli yang ini. Nah, jadi di sini harganya 3,6 juta, itu udah i5 generasi ke-6 ya guys. Yang ini pakai
Skylake kalau nggak salah ya, generasi 6 ya, Skylake. Nah, Skylake sama kayak PC gue di kos ya, PC gue di kos pakai i7 6700K ya. Nah ini udah dapat i5 yang 6500, RAM-nya 8GB, hard disk 500GB. Nah, dengan harga 3,6 ditambah VGA, maka kalian bisa dapat PC dengan harga total kalau baru dengan total 8.100.000 ya. Tapi kalau kita beli bekas itu berapa? Kita bisa save cost ya, 3.600.000 ditambah 2.200.000 ya untuk VGA ya. Sama dengan 5.800.000. Price to performance yang ini itu lebih gila lagi ya, karena generasi ke-6 itu i5 di bawahnya, memang di bawahnya generasi 7 ya, cuman dia punya core clock prosesor yang lebih banyak ya. Kalau yang tadi pakai i3 7100 itu walaupun Intel generasi 7 tapi dia cuman dual core ya, walaupun ada hyper threading tapi dia bukan physical core ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai yang di generasi di sebelumnya, generasi 6500, itu kalian bisa bakalan dapat performance yang lebih oke gitu ya. Berarti totalnya 5.800.000, anggaplah 6 juta ya, sama ongkir lah gitu. Kalian masih save 2 juta lebih guys. Bisa kalian alokasikan ke yang lain gitu, bisa tambah RAM, misalnya tambah RAM 16 GB gitu, kan gila banget tuh. Kemudian tambah SSD gitu, misalnya SSD yang 500 GB itu cukup gitu buat alokasikan dana 2 juta kalian itu gitu ya, dengan harga PC baru segini, dengan harga bekas segini gitu ya. Dan ada satu lagi untuk rekomendasi gue ya, ini pakai generasi prosesor di bawahnya lagi ya. Jadi ini Haswell ya, Haswell, cuman dia core-nya lebih banyak lagi guys. Nah yang ini Dell Optiplex 9020 ya, yang i7. Nah ini generasi di bawahnya lagi, di bawahnya Skylake itu Haswell ya. Tapi di sini dia punya core lebih banyak, itu 8 core, sama RAM-nya 8GB, kemudian harddisknya 500GB ya. Kalau dengan spek yang ini, itu kalau barunya kalian bisa ngabisin uang 8.470.000 lah ya, hampir 8.500.000. Tapi kalau kalian beli build up di kisaran harga, coba kita kalkulasi, 3.500.000 tambah 2.200.000 di 5.700.000 ya guys. Jadi kalian save sekitar 5.700.000 ya, hampir 2,5 juta. Gila lagi kan, price to performance-nya gila. Jadi PC build up itu yang kalian bisa upgrade itu antara lain VGA, kemudian RAM, kemudian SSD. Kalian bisa juga upgrade power supply ya. Cuman di sini power supply kayaknya udah mumpuni, walaupun dia kecil power supply-nya, cuman dia benar-benar pure. Kalau misalnya hanya mendrive untuk VGA yang low profile kayak GTX 1060 mini itu kuat ya guys. Bahkan mungkin 1070 yang mini juga kuat gitu. Dan ini bener-bener gila sih kalau misalnya kalian pengen build PC harga 5 jutaan, kalian udah dapat PC yang kenceng banget gitu. Menurut gue ya kenceng banget ya. Nah gimana guys, itu tadi sedikit gue kasih gambaran kalau kalian merakit PC dengan PC build up bekas ya. Banyak sih yang jual di Tokopedia atau di marketplace yang lain, itu bekas-bekas bagus-bagus masih. Kalian tinggal upgrade aja, tambahin VGA, tambahin SSD, tambahin RAM, itu udah jadi PC yang bener-bener powerful, bisa buat main game, bisa buat content creator, bisa juga dibuat desain-desain. Itu cukup banget ya guys. Tapi gue nggak saranin kalian beli kayak punya gue yang di kantor ini ya, itu i3 dan masih dual core. Kalau misalnya buat task yang agak berat, dia berat ya karena bottleneck di prosesornya ya. Tapi gue coba main PUBG masih dapat di 80 fps dengan 1060 ya.
di in game ya, di map yang baru itu. Kalau di lobbynya bisa sampai 200, terus kalau gue main CSGO bisa sampai di 200 fps juga. Jadi kalau buat casual game kayak PUBG, CSGO, terus main Rainbow Six gitu masih oke lah, apalagi Fortnite itu masih masih kuat lah ya. Cuman gue saranin kalian ke yang i7 ini atau yang i5 ini ya, biar biar sekalian gitu loh, daripada i3 cuman beda sedikit harganya, mending yang i5 atau i7 sekalian gitu ya, walaupun komputasi Intelnya itu di generasi sebelumnya gitu ya. Ya, mungkin segitu dulu yang bisa gue share ke kalian tentang rakit PC dengan PC build up bekas. Semoga bisa jadi tambahan referensi buat kalian yang mau ngerakit PC, karena kayaknya part-part PC bakalan mahal guys, karena ada breakthrough si coronavirus ya di China ya. Karena kalian tahu semua peripheral PC itu dibuatnya di China ya. Kayak kemarin misalnya hard disk waktu dibuat di Thailand, banjir, kemudian harga hard disk gila-gilaan mahalnya, kemudian RAM juga kemarin yang dulunya murah-murah tiba-tiba mahal karena proses pembuatannya stuck gitu ya. Di sini gue saranin kalian cepat-cepat aja beli sekarang daripada nanti mahal gitu ya. Ya, mungkin segitu dulu untuk video hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Bye bye.